Kami aparatur negara, kami abdi negara yang berasaskan Pancasila dan undang-undang, serta menjunjung nilai luhur Trikrama Adya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Kadang Persatuan. Apa kabar di siang hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya selalu semangat. Senang sekali tentunya Risma tidak sendiri di obrolan hari ini. Ada dari, wah ini Risma kedatangan tamu luar biasa banget. Cantik-cantik dan tampan-tampan ya, tapi bukan babang tampan ya. Halo, selamat siang, apa kabar? Ada Bapak Ari Budi. Selamat siang. Selamat siang. Ada Mbak Lulu. Selamat siang. Halo. Ada Mas Emil. Iya. Dan juga ada Mbak Selina. Dia ini kayak anak bontot ya. Selina di ujung sana ya. Paling kecil. Iya, betul banget. Hari ini Risma bersama siapa sih? Kok ramai banget? Iya, Risma bersama dengan Kejaksaan Negeri Bantul. Nah, tema kita hari ini adalah penerimaan calon ASN di lingkungan kejaksaan. Sampai jam 13 aja Risma akan menemani Kadang Persatuan semuanya. Nah, ini temanya oke banget ya. Penerimaan calon ASN di lingkungan kejaksaan. Loker nih ya. Oke, ini tapi berbobot banget nih, luar biasa. Nah, pengertian dulu nih ya, karena ada nih sebenarnya kan kalau kejaksaan ini kan berdiri udah dari lama banget ya. Iya. Sejak 1960-an kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini boleh dijelasin dulu nih biar Kadang Persatuan masyarakat luas tahu kejaksaan itu apa sih? Itu pengen kejaksaan biar Mbak Lulu aja. Oh, Mbak Lulu, iya, oke, iya oke. spesialis ya. Monggo. Oke, jadi gini, betul Mbak Risma, banyak masyarakat kita yang belum tahu kejaksaan itu apa sih Iya. gitu lah. Kalau ditanya kerjanya di mana di kejaksaan, orang tuh pasti mikir, wah kerjanya apa nih ya? Beda kan, maksudnya kalau kayak contohnya misalnya polisi gitu kan Iya. ya, orang udah tahu gitu loh. Tuh. Jadi kejaksaan ini sebenarnya adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, kemudian penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau di Undang-Undang Kejaksaan sendiri, itu diuraikan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang secara merdeka. Nah, tapi kalau di kejaksaan itu tidak hanya menangani terkait dengan hukum pidana aja. Kita juga ada perdata, namanya ada bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi biar lebih tahu lagi isinya nih ya kejaksaan apa, sebenarnya di kejaksaan itu ada bidang-bidangnya gitu kan. Yang pertama itu ada bidang tindak pidana umum, kemudian yang kedua ada bidang intelijen, ketiga ada bidang tindak pidana khusus, keempat itu ada bidang perdata dan tata usaha negara, kemudian ada bidang barang bukti dan barang rampasan, dan juga ada kepegawaian yang khusus ini untuk penerimaan CASN itu gitu. Luas ya? Luas, sebenarnya luas. Iya. Jadi kadang orang ngelihatnya kalau misalnya aparat pemerintah kayak kelurahan atau apa, kita mendengar kejaksaan, dipanggil kejaksaan, mereka udah takut Udah banget. takut duluan, Iya. kayaknya berhubungan dengan hukum kan? Iya, takutnya seperti itu. Tapi kan padahal kita kalau panggil itu belum tentu mereka seolah-olah orang yang bersalah gitu kan ya, bukan. Kadang kita cuma minta keterangan aja gitu kan. Ya. Jadi saya jelasin dulu ya, kalau misalnya tadi saya nyebutin ada namanya bidang tindak pidana umum. Bidang tindak pidana umum ini berkaitan dengan berkas perkara yang ada di kepolisian. Jadi contohnya misalnya ada perkara pencurian yang sudah dilaporkan dari masyarakat ke kepolisian, itu nanti jadi berkas perkara, itu akan dikirim ke kejaksaan. Itu kemudian dicek berkasnya lengkap atau tidak. Ketika sudah lengkap, nanti kewenangannya itu beralih ke kejaksaan. Itu masuk di bidang tindak pidana umum. Jadi misalnya pencurian, kemudian penganiayaan, pembunuhan, narkotika,
KPK, masuknya di situ semua gitu. Kemudian bidang tindak pidana khusus itu berkaitan dengan masalah korupsi. Nah, ketika ada perkara korupsi yang sudah naik ke penyidikan atau mungkin persidangan, itu masuknya di bidang tindak pidana khusus. Nah, kemudian ada bidang perdata dan tata usaha negara ini. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya ada permasalahan perdata dari masyarakat pun bisa konsultasi ke kejaksaan gitu. Jadi tidak hanya orang yang bermasalah, misalnya dari masyarakat sendiri memiliki permasalahan perdata, terus bingung nih, saya harus gimana sih? Misalnya ada sengketa waris atau sengketa tanah. Oh, kalau ada sengketa tanah, apa yang harus saya lakukan? Kemudian undang-undangnya seperti apa, langkahnya seperti apa? Itu bisa konsultasi juga di kejaksaan di bidang perdata itu. Itu. Kemudian ada bidang barang bukti dan barang rampasan, itu berkaitan dengan barang-barang yang dijadikan barang bukti di persidangan. Nah, itu biasanya kalau dari misalnya korban pencurian mau ngambil, itu adanya di bidang barang bukti dan barang rampasan. Nah, yang terakhir itu tadi bidang kepegawaian, itu terkait dengan itu permasalahan pegawai. Bukan permasalahan sih, lebih tepatnya ini kalau misalnya penerimaan pegawai. Semua informasi tentang kepegawaian ada di bidang itu. Gitu. Oke, baik, ini luas banget ya. Iya. Ternyata tugas dari kejaksaan ini bukan hanya mengatur tentang pidana, Iya, tapi betul perdata, kemudian tata usaha negara juga. Iya, Jadi betul, luas ya. Dan itu ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya, pidana ada, perdata Betul ada sekali, gitu. iya. Dan saya tambahkan sedikit, Mbak. Kalau orang melihatnya di kejaksaan itu kan, oh iya, harus seorang sarjana hukum gitu kan, selalu menjadi jaksa. Karena berhubungan dengan hukum Ya, gitu karena kan. berhubungan dengan hukum. Iya. Tapi kenyataannya di dalam itu tidak. Karena kita terdiri dari banyak bagian. Jadi kita juga membutuhkan orang-orang yang tidak hanya di bagian hukum, tapi Ekonomi juga boleh ya? boleh sekali gitu kan. Karena kita nanti itu job desk-nya, bagiannya itu banyak sekali, tidak hanya menjadi seorang jaksa. Ada penanganan perkara, itu kita juga memerlukan teman-teman yang sebagai penyiap bahan penanganan perkara itu sendiri gitu. Baik Mbak Risma, jadi terkait masalah penerimaan CASN di kejaksaan, saya berbicara untuk tahun 2024 ya. 2024. Jadi 2024 ini kita itu di kejaksaan ada cukup banyak, yaitu sekitar 11.000 calon pegawai nanti. Se-Indonesia? Se-Indonesia untuk kejaksaan saja. Dari 11.000 itu terdiri dari 9.000 itu adalah CASN, kemudian yang 3.000 itu adalah pegawai P3K. P3K itu gimana? Di UKS? Gimana ini? P3K itu pegawai pemerintah, apa Mbak, P3K itu? Perjanjian kerja. Oh, luar Jadi biasa. dia hampir sama dengan ASN, cuman bedanya itu dia nggak dapat pensiun apa ya? Iya. Nah, dia nggak. Jadi dijelasin kan tetap besok ya. Iya, Dijelasin rulesnya. Ya. Tapi ya kalau banyak sih peminatnya biasanya sih tetap di CASN, karena kan lebih jelas di akhir usia pensiunnya dia juga dapat pensiun. Iya, dan juga sepertinya pasti bakal dijelasin juga usia maksimalnya berapa, kelulusannya apa aja. Karena ada yang umum ya, maksudnya gini, mohon maaf, kalau kayak lulusan SMK gitu kan, karena orang-orang yang sekolah SMK itu kan pasti berpikir saya bakalan bisa langsung kerja, kayak gitu kan. Itu kan bisa ya, bisa ada bagiannya, mungkin di bagian P3K itu dan lain-lain gitu ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Di CASN pun ada Mbak, jadi di CASN gitu. itu nggak kalau semuanya sarjana, jadi di kita itu saya berbicara yang CASN aja ya, CASN karena kan aja, pasti kan iya. akan banyak peminatnya di sana. Iya. Jadi ada dari alumni SMA ada, SMK ada, terus untuk S1 pun nggak harus hukum, Nggak harus jadi situ hukum, tuh tadi ada boleh ekonomi, dokter, manajemen terus mungkin. ekonomi, terus apa itu yang informatika, yang komputer IT nah, gitu tuh penting banget loh itu. Itu juga ada. Masih dipancarkan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 22 Bantul. Tentunya masih barengan sama Risma ya, Kadang Persatuan di 92 FM Talkshow. Hari ini Risma kedatangan dari Kejaksaan Bantul. Ada Bapak Ari Budi, ada Mbak Luk, ada Mas Emil, dan ada Mbak Selin. Tadi sudah dijelaskan juga apa itu kejaksaan, kemudian tentang CASN-nya di kejaksaan itu, dan ini nanti mau dijelasin tentang alur-alurnya. Oke deh, alur-alurnya, tahapan seleksinya itu bagaimana? Monggo, siapa nih yang mau menjelaskan? Mas Emil ya? Monggo Mas Emil. Ya mungkin saya jelaskan juga.
Sebenarnya itu untuk terkait alur pendaftaran itu nanti teman-teman mungkin yang emang mungkin belum sempat tahu atau sebagainya bisa cek di Instagram Biropek Kejaksaan. Itu di sana ada buku panduan, link buku panduan, dan juga di website terkait bkn.go.id juga ada buku panduan. Yang pertama jelas teman-teman harus bikin akun SSCASN. Itu nanti teman-teman diminta untuk intinya teman-teman harus punya email terlebih dahulu untuk verifikasi dan sebagainya. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk mengupload pas foto terbaru dan juga melakukan swafoto. Swafoto itu ya foto selfie lah ibaratnya untuk memverifikasi terkait identitas teman-teman masing-masing. Yang kemudian setelah semua data diri sudah teman-teman isi, itu nanti akan ada kolom di mana teman-teman harus mengumpulkan berkas administrasi. Nah, itu juga merupakan bagian dari seleksi karena memang istilahnya gini, administrasi itu juga salah satu hal yang bisa menggugurkan seleksi. Maka dari itu teman-teman harus membaca segala macam ketentuan mengenai administrasi dengan baik. Mulai dari misalnya contohnya nih, surat keterangan sehat dari dokter ber-NIP, yang artinya teman-teman harus membuat surat keterangan sehat dari dokter itu di rumah sakit pemerintah atau setidaknya dokter yang memiliki status sebagai PNS. Karena jika memang hal-hal tersebut teman-teman luput dan sebagainya, ya pasti bisa menggugurkan. Karena banyak teman-teman saya yang gugur di situ kebetulan. Karena nggak baca dengan detail kayak gitu. Atau mungkin nggak tahu. Apa tadi NIP. Dokter ber-NIP. Harusnya tahu ya. Harusnya tahu ya. Karena instruksinya sudah jelas. Rumah sakit pemerintah atau ditandatangani oleh dokter berstatus NIP. Salah satu contohnya itu. Jadi untuk berkas-berkas itu kan mungkin perkembangan zaman berubah-ubah ya. Jadi tapi semua keterangan sudah jelas. Jadi teman-teman harus baca teliti sebelum membuat berkas-berkas tersebut. Oke, baik, ini ada pertanyaan nih ya. Assalamualaikum Kejaksaan Negeri. Waalaikumsalam. Pada Hamid di Jogja, aku mau tanya nih mengenai penerimaan formasi kejaksaan. Nah, untuk detail informasinya nanti saya bisa dapatkan di mana ya? Terus nanti saya bisa mendaftarkan lewat mana? Selain itu, apakah saya bisa memilih untuk ditempatkan di Jogja? Mohon penjelasannya. Itu nanti bisa didapat di lamannya BKN sendiri. Lamannya BKN ya. Untuk saat ini mungkin masih data tahun 2023, belum update tahun sekarang. Jadi bisa pantau, kira-kira bisa buka laman BKN dulu buat apa sih yang dibuka tahun kemarin buat persiapan. Terus untuk penempatan sendiri, penempatan itu yang menempatkan dari pusat. Kita tidak bisa milih, mau di Bantul, mau di Kulon Progo, Sleman dan lainnya, tidak bisa. Karena saya sendiri bukan orang Bantul. Bukan. Ya, dapatnya di Bantul kebetulan. Iya. Jadi semua ikut pusat, nanti ada SK, terus ada penempatan di mana gitu. Dan biasanya itu juga mau ditempatkan dimanapun. Biasanya kan ada keterangan kayak gitu ya. Ada surat pernyataan. Ada surat. Iya, ada surat pernyataan juga ya. Contoh kemarin teman saya orang Bantul dapat di Kalimantan. Lumayan loh itu. Ada yang dari Bali dapat di Bantul kayak gitu. Iya, tapi kalau yang dapat di Bantul enak loh. Kalau orang Bantul. Iya. Yang selanjutnya pengumuman tersebut dapat teman-teman lihat di Instagram Biropek Kejaksaan karena di sana lumayan bagus lah info-infonya update banget. Jadi emang ada yang ngurusin ya. Iya, dan mungkin kayak ibarat kata teman-teman tuh baru bangun tidur buka Instagram Biropek itu sudah ada update gitu kan. Saking cepatnya ya kan emang ada yang ngurusin itu adminnya gitu kan. Oke, baik. Kalau Mbak Selin di bidang intelijen. Iya. Ngeri banget ini penyelidikan gitu ya? Atau gimana intelijen itu? Kurang lebih kayak gitu. Terus medsos kejaksaan itu juga yang handle intelijen. Ada laporan. Boleh tahu nggak dulu lulusannya apa? Saya lulusan dari SMA. Iya tadi ya. Oke, SMA. SMA itu kan berarti belum ada pengalaman untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Kok bisa bisa kena gitu? Nah, maksudnya bisa lolos maksudnya? Jadi kan itu memang ada lowongannya sendiri buat SMA. Iya pasti. Formasinya juga kemarin tuh ada umum, disabilitas sama yang Papua untuk calon formasi putra-putri Papua, putra-putri daerah Papua itu. Awalnya juga saya, ini besok ngapain nih kerjanya? Tapi nggak apa-apa lah coba gitu. Kemarin di awal-awal juga masih bingung gimana sih ini apa? Masih belajar-belajar sampai sekarang juga masih
belajar dari senior. Oh, jadi tetap diajarin ya di sana ya, nggak temen dilepas. Udah kamu tugasnya ini kayak gitu enggak ya? Tetap ada diajarin gitu ya. Ya. Udah berapa lama di sana? Sama jalan 3 bulan ini. Ini 2024 ini kita akan ada penerimaan sekitar 11.000 tadi. Jadi monggo, karena ini volumenya cukup banyak, silakan teman-teman untuk daftar lah. Nggak usah takut punya kamu mau lulusan SMA, SMK, S1 apa saja. Silakan nanti buka websitenya dan kalian pilih nanti apa sekiranya jurusan yang cocok buat teman-teman semua untuk mendaftar. Iya, Itu, baik. dan nggak usah takut kalau penempatannya di mana, karena semuanya juga masih di Indonesia dan itu nanti pasti setiap 2 tahun akan ada rolling pegawai.